Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 17 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka akan mendengarkannya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka akan telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah cermin. Saudara-saudari, kita semua mengenal cermin. Setiap saat ketika bangun dari tidur, selesai mandi, sebelum keluar rumah untuk berbagai keperluan, tentu terlebih dahulu kita mampir di depan cermin untuk melihat wajah kita yang merupakan cerminan dari diri kita. Apakah sudah pas untuk keluar rumah dan melakukan sesuatu, atau masih ada sesuatu yang perlu dibereskan sebelum meninggalkan rumah? Yesus dalam Injil hari ini mengingatkan kita akan kesatuan
antara dirinya dengan Bapa yang telah mengutusnya. Kesatuan ini terungkap dalam kesatuan karya, bahwa apa yang dikerjakannya bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan berasal dari Bapa yang telah mengutus dia. Ini berarti berbagai pekerjaan baik yang dilakukan Yesus bersumber dan mengalir dari Bapa, sang sumber kebaikan. Bapa yang telah mengutus Yesus adalah sang Bapa yang baik. Kebaikan Bapa terpancar secara nyata dalam setiap karya dan pewartaan Yesus. Saudara-saudari, identitas diri Yesus yang tidak bisa dipisahkan dari Bapanya, inilah yang menyebabkan kemarahan orang-orang Yahudi. Yesus bukan hanya dituduh mengecilkan arti hari Sabat, tetapi sudah dianggap menghujat Allah. Maka mereka mau membunuhnya. Dan justru di sini ujian iman bagi kita para pengikutnya. Apakah kita tetap konsisten dan setia kepadanya atau mulai goyah? Ingat bahwa Yesus seperti Bapanya tetap bekerja terus sampai sekarang. Dia tetap memperjuangkan keselamatan manusia yang telah diciptakan dan dikasihinya. Sekalipun manusia mulai berpaling daripadanya. Iman berarti respon aktif kita terhadap kehendaknya, rencana dan karya Allah. Karena Allah berkehendak, berencana, dan bekerja sampai sekarang, berarti sampai sekarang pun kita dipanggil untuk menanggapi Allah melalui sikap dan penghayatan iman kita. Saudara-saudari terkasih, sebagai seorang murid, kita diundang untuk mendengarkan Yesus dan menerima Dia. Dengan mendengarkan Yesus dan menerima Dia, kita mengungkapkan iman kita. Itulah hidup dan keselamatan kita. Secara konkret, hal itu kita ungkapkan dengan melakukan pekerjaan kita setiap hari dengan baik dan setia, memberi pengharapan bagi siapapun yang tidak punya harapan. Mari kita bekerja sama dengan Allah dalam menyelamatkan dunia, bikin hidup makin hidup. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.